Oke, welcome back to my channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang triangle exposure atau segitiga exposure pada fotografi. Nah, bagi teman-teman semua yang mungkin baru belajar dunia fotografi, segitiga exposure ini adalah hal yang paling dasar yang harus teman-teman ketahui sebelum memotret. Mengapa disebut segitiga exposure? Karena pada dasarnya kamera menghasilkan suatu gambar atau suatu foto yang kita lihat di layar monitor kita berdasarkan jumlah cahaya atau exposure cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera tersebut. Nah, ada tiga hal yang mempengaruhi banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera tersebut. Tiga hal tersebut yang kita sebut dengan segitiga exposure. Nah, yang pertama adalah shutter speed. Shutter speed merupakan ukuran kecepatan buka tutup jendela sensor atau selama apa sensor menerima cahaya. Kecepatan shutter diukur dalam satuan second atau detik. Semakin cepat shutter, semakin cepat pula sensor menerima cahaya. Artinya, cahaya yang masuk ke dalam kamera akan lebih sedikit atau kita sebut dengan underexposure. Dan sebaliknya, apabila shutter speed semakin lama, maka cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera akan semakin banyak. Namun resikonya foto akan menjadi overexposure. Nah, pemilihan shutter ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah situasi atau kondisi dari objek yang akan diambil. Apabila objek yang difoto bergerak, maka dibutuhkan shutter speed yang cepat. Sebaliknya, apabila objeknya diam, teman-teman bisa menggunakan shutter speed yang lambat. Shutter speed dikatakan lambat apabila lebih kecil dari 1/60 detik. Dan sebaliknya, shutter speed dikatakan cepat apabila di atas 1/60 detik. Faktor kedua yang mempengaruhi pemilihan shutter speed adalah tujuan atau hasil foto yang diinginkan. Pernahkah teman-teman melihat foto-foto dengan objek air terjun seperti ini? Atau foto di malam hari dengan lampu kendaraan seperti ini? Foto-foto ini diambil menggunakan shutter speed yang lambat. Artinya, shutter speed yang lambat dibutuhkan untuk menghasilkan foto yang lebih dramatis. Air terjun akan terlihat lebih smooth atau halus, dan lampu kendaraan akan terlihat lebih menyeret atau light trails. Untuk mengambil foto dengan shutter speed yang lambat, posisi kamera tidak boleh goyang selama pengambilan gambar. Artinya, kalian butuh tripod untuk dudukan kamera. Segitiga exposure yang kedua adalah aperture atau bukaan diafragma. Aperture dapat didefinisikan sebagai bukaan pada lensa yang dilewati cahaya yang masuk ke dalam kamera. Konsep ini sama dengan cara kerja mata. Saat kita bergerak di antara lingkungan yang terang dan gelap, iris mata akan mengembang atau mengecil, mengendalikan ukuran pupil. Begitu juga cara kerja aperture pada kamera. Kita dapat mengecilkan atau memperbesar ukuran aperture untuk memungkinkan lebih banyak atau lebih sedikit cahaya masuk ke dalam sensor kamera. Aperture biasanya dinyatakan dalam f-number. Semakin tinggi f-number, maka semakin kecil bukaan lensa, sehingga semakin sedikit pula cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Bukaan kecil ini biasanya digunakan untuk pengambilan foto landscape, agar seluruh objek yang ada di dalam sebuah frame terlihat lebih tajam. Dan sebaliknya, semakin kecil f-number, maka semakin besar bukaan lensa, sehingga semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Bukaan besar ini biasanya digunakan untuk pengambilan foto portrait, karena nilai f yang kecil atau bukaan diafragma yang besar akan menghasilkan efek foto yang bokeh. Untuk pemahaman yang lebih jelas mengenai aperture, di sini saya ada satu buah lensa dari Seven Artisan lensa 35 mm. Lensa ini memiliki range nilai aperture dari f1,2 sampai dengan f16. Oke, teman-teman bisa lihat di dalam lensa ini ada lingkaran. Nah, lingkaran ini nantinya akan menutup ataupun membuka tergantung nilai aperture yang kita masukkan. Sekarang nilai aperture pada lensa ini yaitu f1,2. Artinya sekarang lensa terbuka maksimal di nilai yang paling kecil yaitu f1,2. Nah, sekarang saya coba putar
nilai f-nya ke arah f16, artinya diafragmanya nanti akan mengecil. Nah, teman-teman bisa lihat perubahannya. Lingkaran yang di dalam lensa semakin kecil. Oke, nah sekarang nilai f-nya sudah maksimal di angka f16 dan bukaan lensa pun sudah minimal di bukaan terkecil. Nah, biasanya bukaan terkecil ini akan menghasilkan foto yang lebih tajam. Akan tetapi, exposure cahaya yang masuk ke dalam lensa akan semakin sedikit. Sebaliknya, ketika saya putar f-nya ke nilai f yang paling kecil atau bukaan lensa yang paling besar, akan menghasilkan cahaya yang lebih banyak ke dalam lensa, sehingga akan menimbulkan efek bokeh pada foto nantinya. Segitiga exposure yang ketiga adalah ISO. ISO adalah ukuran tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi ISO, maka semakin sensitif sensor terhadap cahaya. Dan sebaliknya, semakin kecil ISO, semakin tidak sensitif sensor terhadap cahaya. Lalu apa kegunaan ISO ini? Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang setting ISO di kamera, coba kita bayangkan sebuah komunitas lebah. Sebuah ISO adalah seekor lebah bekerja. Jika kamera saya set di ISO 100, artinya saya memiliki 100 lebah bekerja. Dan jika kamera saya set di ISO 200, artinya saya memiliki 200 lebah bekerja. Tugas setiap lebah bekerja adalah memungut cahaya yang masuk melalui lensa kamera dan membuat gambar. Artinya, semakin banyak lebah maka semakin cepat pula foto dihasilkan. Dari ilustrasi tersebut dapat kita artikan bahwa semakin besar ISO, semakin cepat pula sensor kamera memproses hasil foto. Akan tetapi, nilai ISO yang besar akan menyebabkan terjadinya noise pada hasil foto. Penentuan nilai ISO ini biasanya berdasarkan pencahayaan lokasi pengambilan foto. Jika kita mengambil foto di siang hari atau dengan lokasi dengan cukup pencahayaan, ISO yang terbaik adalah dinilai 100 sampai dengan 400. Jika kita mengambil foto di malam hari, maka dibutuhkan nilai ISO yang tinggi. Namun, setiap kamera memiliki batas maksimal ISO teraman agar foto masih terbebas dari noise. Jadi, kalian perlu melihat lagi spesifikasi dari kamera kalian atau mencoba-coba sendiri kira-kira dinilai ISO berapa di kamera kalian mulai muncul noise. Nah, itu dia tadi 3 hal yang menyusun segitiga exposure pada fotografi. Dengan menguasai 3 hal ini, seharusnya teman-teman sudah bisa mengambil foto dengan exposure cahaya yang balance. Dengan mengkombinasikan 3 hal tadi, yaitu shutter speed, aperture, dan ISO, seharusnya di dalam kondisi cahaya bagaimanapun, teman-teman sudah bisa menghasilkan foto sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Oke. Video kali ini saya sudahi sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.